Kalau kalau rencana kunjungan Jokowi itu atau belusukan Jokowi itu adalah salah satunya merespon situasi saat ini, di mana ada keterpurukan ekonomi yang masih dirasakan minimal dari indikator kurs rupiah, kemudian IHSG, kemudian juga tadi mungkin disampaikan oleh Bung Ansi bahwa masih banyak lapangan pekerjaan yang belum terisi, lapangan pekerjaan yang ada di mana-mana dan ancaman-ancaman PHK. Kalau memang Pak Jokowi hadir sebagai tadi tokoh bangsa kalau kata Bung Freddy, PDIP tentu merespon bahwa kalau memang sejalan, karena PDIP kan juga penyeimbang, dan di dalam pidato di DPR kan Pak Prabowo mengatakan terima kasih dan menghormati kepada PD Perjuangan yang telah memposisikan diri untuk mengoreksi pemerintahan. Serap aspirasi itu adalah satu fase yang harus dilanjutkan, ditindaklanjuti dengan aspirasi itu harus ada kanalisasi untuk kemudian menemukan solusi ataupun jalan keluar seperti apa. Yang perlu dipertanyakan adalah setelah yang bersangkutan melakukan aktivitas serap aspirasi, lalu aspirasi yang kemudian sudah dikumpulkan ini itu didistribusikan lewat kanal apa? Ini menjadi pertanyaan. Yang kedua, ini Bung Ansi benar-benar memposisikan tanda kutip lugu atau sebenarnya udah tahu Pak Jokowi kan kita tahu semua tangannya ada di mana-mana, paling nggak menteri-menteri juga masih banyak yang proksinya Pak Jokowi. Ya, kalau bicara soal serap aspirasi hari ini apa sih yang tidak kita ketahui? Hari ini kan semua persoalan sudah kita ketahui. Ya, ada persoalan ekonomi. Ya, dan itu adalah persoalan pertama yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat begitu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan lagi turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi, tetapi yang diharapkan ekspektasi rakyat ini apa solusi konkretnya? Jangan-jangan Pak Jokowi tujuannya untuk supaya ada solusi konkret. Lewat cara apa? Mendengar kemudian menyampaikan lewat putranya yang jadi wakil presiden, atau langsung bertelepon dengan presiden sekarang, karena bagaimanapun kan sejarahnya Pak Jokowi yang mendukung Prabowo Gibran. Ya, kalau seperti itu kan dalam posisi putra beliau adalah wakil presiden, mestinya bisa langsung saja kan begitu. Dan hari ini kan memang ruang demokrasi, ruang politik sudah sangat terbuka, semua isu-isu yang berkembang di masyarakat itu sangat gampang untuk kita dapatkan, sangat well informed. Jadi publik ini bertanya, untuk apa belusukan? Untuk apa ini? Karena yang dibutuhkan hari ini adalah solusi konkret, cepat, menjawab apa yang menjadi persoalan dan kebutuhan rakyat. Nah, itu yang ditunggu-tunggu oleh publik hari ini. Mas Adi, tadi sudah didengarkan dari Bung Freddy maupun Bung Ansi bahwa ya untuk apa, tapi juga ada alasannya. Tetapi kan Mas Adi melihat ini contoh untuk mempertegas bahwa makin membayangi pemerintahan Prabowo Gibran atau apa? Kalau saya simpel ya, saya ingin melampaui diskusi-diskusi yang sifatnya normatif. Bahwa Pak Jokowi itu suka belusukan, saya kira memang tidak bisa dibantah. Bahwa Pak Jokowi masih tokoh nasional juga tidak bisa dibantah. Bahwa ini ada keinginan serap aspirasi juga tidak bisa dibantah. Tapi ini kan perdebatannya adalah long years ago. Sangat relevan kalau Jokowi masih jadi presiden. Tapi hari ini saya justru membaca apa yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah ingin mendapatkan efek memutar dari dampak yang saat ini menjadi bagian dari Jokowi. Efek memutar itu satu diarahkan kepada PSI, yang kedua adalah kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Bagi saya di situ konteksnya. Beberapa jam yang lalu, Anda masih ingat kan pernyataan Jokowi itu selalu mengatakan bahwa Prabowo Gibran itu masih 2 periode, artinya sampai 2034. betul, dalam konteks itu saya ingin mengatakan kenapa saya ingin menyebut efek memutar. Jokowi sepertinya cukup meyakini bahwa kesukaan publik terhadap dirinya masih kuat. Approval ratingnya mungkin masih cukup stabil hingga hari ini. Kalau dengan berkeliling ke seluruh Indonesia, berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, orang semakin suka kepada Pak Jokowi, maka ada kecenderungan orang yang suka kepada Jokowi akan mengikuti kemanapun langkah dan sikap politik Jokowi. Apalagi misalnya beberapa detik yang lalu kita membaca beberapa media online yang menyebut bahwa Pak Jokowi akan menghadiri undangan-undangan yang dilakukan oleh kawan-kawan PSI dan kawan-kawan Projo. Itu jelas. Artinya apa? Jokowi semakin ingin mengidentifikasi dirinya adalah PSI dan PSI adalah
Jokowi. Artinya bicara soal pertarungan politik 2029 kan? Exactly. Saya tidak bicara hal-hal yang lain. Kalau kita diskusi di kelas ada makalah, mungkin bisa panjang kali lebar. Tapi bahwa saya mengingat betul dua momen penting yang disampaikan oleh Jokowi dalam acara PSI waktu di Solo dan di Makassar, bahwa Jokowi akan all out, akan total untuk memenangkan PSI di 2029. Caranya apa? Supaya mendapatkan kecintaan dan kesukaan rakyat, belusukan dan turun ke bawah. Dan Jokowi sepertinya ingin menjadi imam besar kepada kader-kader PSI dan Projo untuk membesarkan ini partai gajah.